sempat ramai nih di sosial media Mima presentasi katanya mau ngekos. Itu gimana sih ceritanya? Boleh ceritain? Awalnya aku sih kayak ngerasa struggle aja selama berapa ya, udah 2 tahun kayak kuliah tuh bolak-balik gitu ya. Terus habis itu capek, apa namanya, jarak yang jauh, terus makan yang waktu yang banyak dan lain-lain. Jadinya aku kayak mikir, ya udah kenapa nggak ngokos aja yang deket situ, terus ke kampus tuh bisa jalan kaki gitu. Makanya aku bikinlah proposal seperti biasanya kalau lagi mau meminta sesuatu, aku bikin proposal buat Bunda sama Yanda, terus dipresentasiin untuk ngejelasin kebutuhan aku gitu sih. Oke, tapi kenapa sih kepikiran untuk presentasi gitu? Karena itu menurut aku unik banget sih. Karena kan orang zaman sekarang maunya bilang aja langsung gitu. Dia udah terbiasa dari SMP. Waktu itu dia minta sesuatu itu dengan presentasi, karena waktu itu pernah ya biasanya ya seperti anak-anak sekarang gitu ya, kalau minta sesuatu tinggal minta kayak gitu. Nah waktu itu kita nggak sepakat, akhirnya konflik gitu kan. Kita ngeliat tuh, mungkin di sini kamu ngerasa nggak apa, bukan strategi yang baik ya untuk Iya, itu ya. jadi kayak kalau ngajak ngobrol biasa, minta biasa tuh kadang suka ngerasa pressure, terus habis itu belum selesai ngomong, belum selesai ngejelasin, udah dipotong, udah dimarahin gitu kan. Jadi kayak, aduh, aku ngerasa nggak didengerin gitu. Jadi kalau presentasi kan udah nggak usah nanya dulu, ntar dikasih waktu untuk nanya. Jadi ini aku ngejelasin dulu sampai kelar gitu loh, sampai tersampaikan semuanya, supaya mereka bisa tahu juga apa yang aku mau sampaikan gitu sih. Itu dari SMP itu dia detail banget, sampai waktu itu dia mau beli iPad, itu pun dia mepresentasikan ke kita dari berat iPad itu berapa gitu kan, itu sampai dia pikirkan gitu loh. Terus kalau mamanya dengan kita iPad itu banyak e-book kan, kalau mau beli buku kan nggak perlu beli Bawa fisik fisik. kan, bawa fisik tuh beratnya berapa, dia sampai kayak gitu. Jadi akhirnya aku mikir, oh ini anak oke banget gitu. Makanya dia selalu bilang, kalau ada pertanyaan tanya aja. Hampir nggak ada pertanyaan karena semua pertanyaan kita sudah terjawab di presentasinya dia. Itu sih buat aku prestasi yang luar biasa lah. Makanya itu kita share. Tujuannya adalah ya memang kita eh, paling nggak anak-anak mempunyai tools gitu ya, mempunyai cara yang berbeda untuk meminta sesuatu. Karena aku sama Mona itu kalau bicara mengenai kebutuhan, itu akan kita berjuang kebutuhan, umpamanya tempat tinggal yang memadai lah, yang layak, sekolah yang bagus, kesehatan yang bagus juga gitu. Kita akan usahakan, kita akan berikan. Tapi kalau keinginan, nah keinginan dia gitu, kayak kemarin iPad atau kos, itu kan keinginannya dia. Nah, dia mempunyai jurus lah, strategi ke kita untuk supaya win-win gitu. Kita juga orang tua merasa nyaman, tenang dengan keinginannya dia gitu. Dia pun juga punya konsekuensi lah dengan apa yang dia ambil gitu, Oke, keputusan Tat. dia. Oke. Terus kemarin pertimbangannya untuk ngekos itu dari Kamona sama Kak Indranya sendiri seperti apa? Eh, Kalau Indra kan memang dia juga dulunya ngekos Kos. ya, jadi kayaknya dia lebih clear ngelihat, oh ya emang kalau anak kos tuh misalnya jadi belajar tanggung jawab mandiri. Kalau aku kan emang tinggal sama orang tua sampai nikah ya, jadi agak aduh emang mesti banget sih kos terus panas dingin gitu aku dijelasin mau ngekos gitu, aduh males banget nih mesti pisah sama anak gitu. Ya cuma ya gitulah ya, jadi orang tua gitu, kita nggak bisa juga mengedepankan ego kita karena anak-anak juga punya kebutuhan sendiri ya. Jadi di situ ya aku sama Indra belajar lah, Mima juga udah umur 20 ya, Iya. ya bukan anak kecil lagi ya, kita memang perlu juga sih membiarkan Mima hidup mandiri. Oke, terus berarti ini diizinin ya untuk ngekos atau seperti apa? Udah. Izinin sih, Syarat dan ketentuan berlaku iya, ya. syarat dan ketentuan berlaku. Kita udah bikin kesepakatan lah, kalau ada hal-hal yang memang menurut kita kurang aman ya kita akan Aku akan tarik dia kamu. juga sepakat gitu, Mima juga sepakat untuk itu. Kalau boleh tahu rulesnya sedikit aja itu tentang apa ya? Itu aja sih, lebih ke keamanannya Keamanan kalau kita. Mima, gitu. Apapun itu ya, maksudnya yang berkaitan dengan keamanannya dia gitu. Kalau misalnya kita lihat udah nggak aman, kita akan negosiasi ulang untuk ya udah deh pulang dulu, karena buat kita walaupun
ngekos itu ringkes, memang iya sih ke kampus juga tinggal jalan kaki, Iya. jadi bolak-balik pun bisa. Cuma keamanan tetap nomor satu. Kalau Dan misalnya untungnya nggak dia aman, waktu presentasi ke kita ke tempat yang akan dia tinggalin gitu ya, kos-kosan yang dia akan tempatin itu menurut kita cukup baik gitu dari segi security-nya, sistem keamanan di lingkungannya, dan bahkan dia cuma jalan kaki. Aku tuh sebenarnya kemarin tak kirain dia mau presentasi minta beli mobil kan, banyak yang bilang oh beli mobil. Dia nggak mau nyetir gitu, dia maunya ya udah aku enakan kos lebih efisien. Memang benar begitu dihitung biayanya lebih banyak, lebih ngirit lah istilahnya menurut dia. Ya udah akhirnya kita putusin ya udahlah. Jadi poin-poin dari kami Mas sendiri akhirnya bisa meyakinkan ibu dan ayah gitu ya. Senang banget gak Kak? Senang sih, jadinya punya privacy, terus bisa belajar mandiri juga, jadi kayak ngerasa lebih independen juga sih. Oke, kita move ya Kak ke bahasan selanjutnya. Kakak kan kemarin sempat ada berita kakak pasca sakit mental health itu. Sekarang keadaan Kak Mona seperti apa? Siapa? Kakak. Oh. Iya. Mima. Iya, yang kemarin Oh, sempat iya. ada di Mima wawancara udah. gitu Nah itu juga salah satu yang jadi consider kita ya sebagai orang tua mengenai itu gitu. Kita kan takut juga gitu kondisinya Mima di sana nanti gimana gitu kan. Apalagi dia kan anaknya panikan gitu kan. Itu juga dia presentasikan juga di proposalnya gitu bahwa Menurut aku Mima juga so far udah sangat stabil, ya kemajuannya dia udah juga mulai cepat baik. banget. Terus dia udah bisa, aku ngelihat sih Mima udah mulai bisa mengendalikan diri sendiri, udah mulai semakin mengenal dirinya lah. Kapan dia misalnya panik, terus nanggulanginnya tuh kayak apa. Kalau dulu tuh kan kayaknya Mima aku lihat sama sekali ngeblank gitu. Aduh, aku mesti apa nih kalau aku panik. Kalau sekarang tuh udah betul-betul kemajuannya udah betul-betul pesat banget. Jadi makanya kita juga ngizinin Mima untuk tinggal sendiri sih karena lihat kemajuannya Mima gitu. Cuma ya itu balik lagi kalau misalnya nanti aku sih selalu bilang Mima kapan aja bisa cerita, kapan aja bisa pulang, jadi nggak usah ada yang dipikirin, kapan aja bisa minta jemput gitu, nggak usah balik lagi kos juga nggak apa-apa, jadi santai aja. Oke, berarti dari kami Maya sendiri emang tipe yang bisa cerita ke orang tua nggak Kak? Aku dulu mungkin tipe yang susah ya untuk cerita ke siapapun, apalagi ke orang tua ya, karena kayak ke teman aja susah, gimana ke orang tua sendiri kan pasti susah lah untuk menyampaikan apa sih susah-susahnya hidup gitu. Cuman sekarang setelah setahun memperjuangkan kesehatan mental yang lebih baik, aku alhamdulillah udah bisa lebih menyampaikan dan lebih kayak terbuka juga ke orang-orang sekitar, ke orang tua. Jadi kayak kalau ada apapun tuh aku udah beranilah untuk bercerita dan juga untuk maju gitu daripada mendem diri sendiri. Berarti memang dari orang tua sendiri supportnya sangat hebat gitu ya Kak? Iya, terhadap alhamdulillah. kakak sendiri. Di kuliah kakak sekarang ambil jurusan apa Kak? Aku ambil psikologi. Psikologi. Jadi Aku ambil psikologi ya karena emang ketertarikan aku terhadap psikologi dari aku kecil. Aku juga udah menyadari kalau kesehatan mental ada suatu topik yang jarang dibahas sama orang-orang. Jadi kayak aku pengen mengembangkan pengetahuan aku tentang kesehatan mental dengan belajar psikologi. Dan Bunda juga kan ranahnya juga di parenting ya, jadi kayak dari aku kecil tuh aku sering banget ngobrol sama psikolog, belajar tentang parenting dan lain-lain. Jadi kayak aku pengen bisa ngelanjutin apa yang Bunda lakuin gitu loh, dengan cara belajar secara profesional. dari kecil sih kita selalu ngelibatin Mima gitu, dalam hal pola asuh gitu kan. Ya mungkin itu kali yang mempengaruhi Mima gitu. Kita bahkan roadshow ketemu sama psikolog lah, Mima ikut gitu. Mungkin dia melihat di situ gitu. Monanya juga sangat konsen sama pola asuh gitu. Akhirnya ya dia terinspirasi untuk mengambil jurusan psikolog gitu. Udah semester berapa Kak sekarang? Aku udah mau masuk semester 5. Oke, ini ada struggle-nya nggak sih? Biasanya ya kalau orang-orang tuh kan kayak aduh kayaknya di semester berapa aku mikirnya aduh soal jurusan nih gitu. Kakak ngerasa gitu nggak? Jujur kayak walaupun aku passionate banget sama psikologi, tapi ada lah mata kuliah yang ngebuat aku mikir kenapa sih gue harus belajar ini gitu loh, kayak ini sesuatu yang di luar
ekspektasi gitu loh ya, kayak pas masuk jurusan ini tuh kayak nggak mikir bakalan ada mata kuliah yang seperti ini, terus habis itu ternyata harus dilewatin. Jadi ya mau nggak mau harus dijalanin aja sih. Ya pokoknya aku sih bilang sama Mima, nggak usah kamu menjadi sempurna gitu, biasa aja, nggak usah terlalu berat. Yanda juga nggak berharap kamu untuk jadi presiden atau jadi apapun yang pokoknya jalanin aja. Kamu progresnya bagus ya kan, baik lebih baik dari yang kemarin, itu udah buat Yanda sama Bunda udah cukup gitu. Adik-adik sempat protes nggak? Kan mau merasa kehilangan dari biasanya kan serumah main bareng. Iya Oh, sih. iya kayak kalau ketemu lagi tuh mereka pasti kayak Iya lah Mima. nempel, pengennya ketemu sama aku mulu, pengennya dipangku, rebutan lah gitu-gitu sih. Terutama yang bayi-bayi Yang itu tuh. bayi-bayi tuh Biasanya kan suka ngeriukin kalau dia di kamar gitu, disamperin iya, kamarnya gitu ini kan. sekarang udah gak ada yang digangguin Nggak ada lagi yang digangguin gitu, lagi, jadi benar. kayak suka kalau pas aku pulang pasti mereka langsung nempel. Tapi sekarang kakak udah mulai merasakan kerinduan buat ke rumah gak gitu? Aduh kayaknya di kosan sepi deh sendirian. Kadang ada sih perasaan kayak gitu, jadi kayak untungnya aku setiap minggu pulang kan, jadi kalau lagi ada waktu yang pas untuk bisa pulang ya aku pulang. Biasanya quality time bareng adik-adik, bareng orang tua seperti apa kak? Kita suka jalan-jalannya kayak makan bareng, terus habis itu sekeluarga, terus kadang tuh kalau di rumah aja ya di kamar Bunda sama Yanda suka ngumpul di kamar satu keluarga banget gitu loh, ngumpul di kasur gitu, bergerombolan gitu, tidur-tiduran aja gitu Keruntelan. sih, keruntelan. Tapi lucu sih biasanya suka ada momen deep talk gitu nggak sih sesama anak gitu? TikTok itu sering Kalau sering sesama sih. anak sih kayaknya enggak ya, mereka lebih ke kata-kataan kayaknya. Kalau lebih ke orang tua Kalau kali ya. kalau aku sama Bunda sama Yanda ya ada lah ngobrol-ngobrol di Kamu TikTok sama gitu. Raka gitu? Ya enggak lah. Kalau sama adik-adik kayak nggak bisa ngajak ngobrol. Sekarang kan kayaknya udah musim liburan nih kak. Ada planning liburan bareng keluarga gitu nggak? Planning sih selalu ada ya, tapi Dijalanin berangkat aja atau belum? nggak tahu. Kalau liburan yang di dalam kota atau melipir sedikit mungkin ada. Cuma untuk kali ini kayaknya agak ribet ya karena ada bayi dua. Kadang-kadang juga aplusan tuh gantian, misalnya Numa dibawa, Balin sama papahnya nggak ikut gitu. Karena ya kadang-kadang ribet, sama bayi-bayi ini kan juga tinggal di tempat baru kayak di hotel gitu tuh, mereka tuh masih nggak nyaman sebenarnya gitu, jadi lebih rewel biasanya. Jadi ya kayak tunggu mereka besaran dulu deh baru pergi agak jauh sedikit. Oke, tadi kan ngebahas soal anak nih. Kalau sekarang, kalau aku lihat kan hubungannya masih sangat harmonis sekali keluarga ini gitu ya. Masih ada momen kayak untuk pacaran gitu nggak sih? Berdua. Iya. Masih. Sering mereka mau pacaran. Itu nggak pernah Nggak pernah ke skip. Ada lah momen-momen yang kita berduaan gitu, baik Nah yang kadang-kadang cuma aku dalam juga kota kalau aja. udah ngerasa kayaknya jarang berinteraksi sama Indra lah, karena kan emang kalau di rumah riweh sama anak-anak juga. Aku kadang-kadang seharian nganterin dia kerja gitu, atau kadang-kadang dia juga aku anterin deh kamu syuting gitu. Jadi ya pasti kita bikin sih momen berduaannya, nggak harus selalu makan berdua atau nonton berdua, karena kadang-kadang juga emang nggak sempet kalau sekarang gitu. Jadi ya Iya. gitu, dibikin aja deh gimana sempetnya ya disempetin gitu. Udah, makasih ya. Oke, thank you.